Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 1.1.m.1 Ruang Kolaborasi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara CGP Kabupaten Musi Banyu Asin Angkatan 11. Perkenalkan, kami kelompok 2. Sebagai fasilitator Bapak Susanto, pengajar praktik Bapak Imade Karta, calon guru penggerak yang pertama Wulan Putri SPD dari SMK Negeri 1 Bayung Lencir, yang kedua Ibu Mardia SPD dari SD Negeri 1 Senawar, yang ketiga Ibu Sutrilawati SPD dari SMK Negeri 1 Babatoman, yang keempat Ibu Titin Agustin SPD dari SMP Negeri 9 Bayung Lencir, yang kelima, Riang Linda Kiana SPD dari SD Negeri 1 Selero Berseri. Baik, pada kelompok kami, topik diskusi 1, apa kekuatan konteks sosial kultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sosial kultural yang kami diskusikan atau yang kami angkat dari sosial kultural yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin. Yang pertama, senjang. Senjang adalah sejenis sastra lisan yang berbentuk pantun bersahut, biasanya ditampilkan berpasangan yang berasal dari Kabupaten Musi Banyu Asin. Nilai karakter yang bisa diambil dari kesenian ini adalah kreatif, mandiri, bernalar kritis, gotong royong atau kerjasama. Selanjutnya, sosial kultura, tari stabik. Tari stabik adalah tari tradisional yang berasal dari Kabupaten Musi Banyu Asin. Tari stabik biasanya ditampilkan kepada tamu-tamu kehormatan yang berkunjung ke wilayah Kabupaten Musi Banyu Asin. Tari stabik merupakan suatu bentuk penyambutan terhadap tamu. Nilai karakter yang bisa diambil dari kesenian ini adalah kreatif, mandiri, gotong royong atau kerjasama, dan toleran. Selanjutnya, sosial kultural, yaitu bekarang. Bekarang adalah kegiatan menangkap ikan secara bersama-sama oleh masyarakat di Kabupaten Musi Banyu Asin. Peralatan yang biasa digunakan adalah tangkuk atau anco, dan lain-lain. Bekarang dilaksanakan saat air danau mulai surut. Pada musim kemarau, kegiatan bekarang dilaksanakan di Danau Siara, Desa Tanah Abang, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyu Asin. Nilai karakter yang bisa diambil dari kegiatan ini adalah gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan toleransi. Kekuatan konteks sosial kultural. Senjang, tari stabik, dan bekarang yang merupakan kearifan lokal di Kabupaten Musi Banyu Asin sangat relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara karena mengandung nilai-nilai karakter yang jika dikembangkan akan menjadi penguatan karakter bagi peserta didik untuk menumbuhkan sikap positif sebagai individu dan warga masyarakat. Kekuatan sosial kultural yang menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar, di mana pendidikan bertujuan untuk menebalkan garis samar-samar itu agar dapat memperbaiki laku menjadi manusia seutuhnya. Topik diskusi yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini yang dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter karena dengan adanya unsur kebudayaan dalam pendidikan
dapat membentuk peserta didik yang tidak hanya pintar secara kognitif, tetapi juga memiliki moral dan etika sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Topik diskusi yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Sistem pendidikan di ruang kelas akan terlaksana secara efektif apabila kita memperhatikan asas trikon dari Ki Hajar Dewantara. Asas trikon ini menjadi prinsip perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan transformasi pendidikan. Salah satu karakter yang dikembangkan dari sosial kultural di Kabupaten Musi Banyuasin adalah gotong royong yang bisa dikembangkan di sekolah dengan menerapkan asas trikon, kerjasama, kepedulian, dan berbagi. Asas trikon yang pertama, kontinuitas, yaitu pengembangan secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus. Yang kedua, konvergen, yaitu mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan budaya umat manusia yang sedunia. Yang ketiga, konsentris, yaitu bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, metode mengajar yang dilakukan di sekolah masih belum bernafaskan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mengenai memerdekakan murid, artinya guru masih menjadi pemeran utama dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran masih berorientasikan dengan hal yang terkandung buku panduan saja, belum mengajarkan materi sesuai konteks. Yang ketiga, dalam pembelajaran murid tidak diperlakukan sesuai dengan kodratnya atau belum berdiferensiasi. Yang keempat, memperkuat diri dengan penerapan budaya setempat agar dapat menjadi filter diri ketika ada budaya asing masuk. Yang kelima, memberikan pendidikan dan pengajaran melalui permainan dan mengelola panca indera, bukan hanya pemberian teori semata. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Waktu pelaksanaan pembelajaran akan lebih panjang, maka solusinya melakukan manajemen waktu dengan menentukan skala prioritas kegiatan, mana yang perlu dilakukan terlebih dahulu, dan penentuan jangka waktu pelaksanaannya. Murid masih belum terbiasa dengan pembelajaran dengan menggunakan metode baru, maka solusinya dengan melibatkan murid dalam membuat kesepakatan kelas agar mereka memiliki peran yang lebih besar nantinya ketika pembelajaran. Dengan melibatkan banyak pihak, tentu alur komunikasi juga akan lebih kompleks. Solusinya yaitu dengan memanfaatkan teknologi agar komunikasi lebih efektif. Kompetensi guru dalam merancang pembelajaran yang mensublimasi budaya lokal dalam materi. Solusinya berkolaborasi dengan pihak terkait, contohnya dengan ketua komite sekolah, wali murid yang memiliki kompetensi di bidang ini. Contoh konkret, yang pertama kegiatan bakti sosial, yang kedua belajar bersama, yang ketiga piket atau gotong royong yang biasa dilakukan di sekolah. Hasil dokumentasi kunjungan ke rumah wali murid yang meninggal guna memberikan santunan kepada murid tersebut dan memberikan kekuatan kepada murid tersebut. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ki Hajar Dewantara. Sebagai referensi, ada dari One Source, Jiwang Sumsel Provinsi, Wikipedia, Ayo Guru Berbagi, dan Kemendikbud.id, kemudian ada dari YouTube. Guru yang hebat adalah guru yang dirindukan siswanya di kelas. Baik, sebagai penutup kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi